Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma alhimna shawab wa jannibna zalal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuwassi'u biha lana al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim, amma ba'du. Semoga teman-teman semuanya, anak-anakku, selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan semangat, dan semoga kita semua selalu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah sampai di kitab ya, tentang faslun wa mim ma'asil lisan, maksiat mulut. Faslun ini fasal, ayo silahkan diartikan semuanya. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ari wa nafa'akum bi ulumihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Wa mim ma'asil lisani, dan faslun ini fasal, wa mim ma'asil lisani, dan termasuk maksiat-maksiat mulut, al-ghibatu, ghibah, garis miring, itu gosip. Wa hiya, yaitu zikruka, kamu menyebut akhoka, saudaramu, al-muslima, yang muslim. Nyebut apa? Bima, dengan sesuatu, yakrohuhu, yang ia tidak sukai, yang tidak disukai oleh saudaramu. Jadi kamu itu menceritakan sesuatu yang memang tidak disukai oleh saudaramu, atau menceritakan sesuatu yang dimana saudaramu tidak ingin sesuatu tersebut diceritakan ke orang lain. Itu namanya ghibah. Wa ingkana, walaupun sesuatu itu fihi, di dalam saudaramu, walaupun memang itu benar gitu loh. Maksudnya benar itu sesuai dengan kenyataan. Tapi ini nyata loh, biasanya begitu. Kita sih kadang-kadang kalau orang mau ghibah itu biasanya ngomongnya, bukannya saya mau ngomongin orang lain nih gitu, tapi ternyata dia tetap ngomongin orang lain gitu loh. Dan orang lain itu yang diomongin itu nggak suka kalau itu diceritakan ke orang-orang gitu. Itu namanya ghibah. Sekarang itu ghibah itu sudah jadi lumrah, kayak udah nggak bisa dihindarin, padahal bisa aja dihindarin loh. Tutup telinga, menghindar, dan lain-lain. Wan namimatu, dan selain ghibah apalagi, dan wan namimatu, dan adu domba. Apa itu adu domba? Wahiyya, yaitu naqlul qauli, memindah perkataan, lil ifsadi, untuk merusak hubungan, gitu. Misalnya ini si A punya teman B dan C gitu loh. Ketika ketemu dengan B, si A ini ngomong C itu begini. Ketika ketemu C, ternyata si A ini cerita bahwa si B itu begini, yang membuat si B dan C ini akhirnya berantem, akhirnya bermusuhan. Itu namanya mengadu domba. Orang yang mau diadu domba itu tandanya dia itu berarti benar-benar domba, karena namanya juga adu domba. Watahrishu, dan watahrishu, dan campur tangan, min ghairi naqlil qauli, tanpa memindah perkataan. Jadi selalu ikut campur tangan orang lain, selalu pengen nimbrung sesuatu yang memang bukan urusannya. Walau bainal bahaimi, walaupun di antara
hewan gitu loh. Wal kizbu atau wal kazibu juga sama aja. Wal kizbu dan dusta. Wawa yaitu al-kalamu mengatakan fi khilafil waqi'i tidak sesuai kenyataan. Ya, membuat-buat gitu loh. Yaitu membuat-buat sesuatu yang memang tidak sesuai dengan kenyataan. Dusta, hoax gitu loh. Hoax. Wal yaminul kadzibatu wal yaminu dan sumpah al kadzibatu dan yang dosa. Sumpah kok al-kadzibu yang dosa. Al-kadzibatu yang dusta. Sumpah dusta. Sudah dusta tapi sumpah. Jadi misalnya kan orang jualan gitu kan. Pak ini harganya berapa Pak gitu. Ini 100.000 Mas gitu. Terus dinego gitu 70.000 Mas. Enggak Mas, ini Mas saya kulakannya saya belinya aja 95.000. Beneran wallahi saya beli, padahal dia belinya kulakannya nggak segitu. Dia karena banyak sumpah kayak gitu, sumpah-sumpah yang bohong. Wa alfadzul qadzafi dan lafat-lafat tuduhan zina. Jadi ini semacam redaksi-redaksi yang membuat tuduhan zina. Wahia yaitu katsirotun banyak. Hasiluha yang secara global sebanyak, karena kata-kata tuduhan zina itu banyak, maka hasiluha yang secara globalnya bagaimana? Kullu kalimatin setiap kalimat tungsabu yang disandarkan insanan kepada seseorang, awahidan atau satu orang, mingkorobatihi dari kerabatnya, ila zina kepada zina. Jadi setiap kalimat yang dimana itu menyandarkan seseorang kepada perbuatan zina atau bahkan dari kerabatnya sendiri itu kepada zina, maka faiya maka itu qadzafun tuduhan zina. Liman bagi orang nasaba yang menyandarkan azina zina ilaihi kepadanya. Imma shorihan mutlaqon, ada kalanya secara jelas, ada kalanya memang mutlak secara jelas gitu. Au kinayatan atau samaran. Maksudnya dia bilang bahwa nuduh dia itu kamu itu zina ya, kamu itu zina ya gitu. Itu kadang-kala begitu bisa, atau memang kayaknya dia habis dari hotel nih sama si dia gitu. Nah kayak gitu itu kan namanya kan nggak langsung, nggak jelas gitu loh, tapi mengarah ke situ artinya. Itu kan tuduhan-tuduhan zina. Di situ ada biniyatin dengan niat. Kalau ada anunya biniyatin dengan niat. Jadi kalau nyamaran tadi, kalau misalnya kayaknya dia habis dari hotel berdua nih gitu, dalam hatinya juga niat bahwa itu niatnya itu dia nuduh zina, ya itu berarti tuduhan zina. Wa yuhaddu dan dihukum al-qadhifu penuduh zina. Hukumannya apa penuduh zina itu? Ila samanina jaldatan 80 cambukan. Jadi penuduh zina itu dihukum dengan 80 cambukan. Warraqiku dan budak, itu kan bagi orang merdeka. Kalau bagi budak ya warraqiku dan budak nisfuha setengahnya, berarti 40 cambukan. Tuh. Berarti penuduh zina itu 80, yang merdeka itu 80 cambukan, sedangkan budak itu setengahnya. Wa minha dan termasuk maksiat mulut sabbus sahabati, mencaci maki sahabat. Misalnya kan ada perbuatan Syiah kayak gitu kan, dia mencaci maki sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman
itu hanya mengutamakan Sayyidina Ali, dan itu nggak boleh. Tuh. Dan ada juga yang mencaci maki sahabat Muawiyah, ada yang mencaci maki sahabat ini sahabat itu tuh nggak boleh, itu termasuk maksiat mulut. Wasyahadatu, atau ini nggak ada alif lam, wasyahadatu zuri, dan persaksian palsu. Nah misalnya kadang-kadang orang ada nih kejadian nyata juga, misalnya ada seseorang, dia punya yayasan besar, dia wafat, yang pendirinya itu, kiainya itu wafat, padahal kiainya ini punya istri 2, tapi akhirnya si istri yang kedua ini untuk mengambil hartanya suaminya itu, akhirnya dia itu meminta tolong seseorang untuk bersaksi palsu bahwa istri yang kedua ini adalah satu-satunya istri. Dia tidak memperdulikan istri yang pertama. Nah ini namanya persaksian palsu. Wal khulfu, dan ingkar fil wa'di, dalam janji, idza wa'adahu, ketika ia menjanjikannya. Wa huwa, sedangkan ia yudmiru, merahasiakan, al khulfu, ingkar janjinya. Jadi kalau memang dia itu biasanya itu udah janji tapi selalu ingkar. Wa matlul ghani, dan pelitnya orang yang kaya. Maksudnya orang yang kaya ini pernah punya utang, tapi ketika sudah kaya, dulunya punya utang nih, ketika sudah kaya tapi dia nggak mau bayar utang gitu. Jadi ini kikirnya orang yang kaya. Gitu. Wasyatmu, dan mencela. Wasabbu, dan mencaci maki. Ini bukan shin ya, tapi sin. Wasabbu, dan mencaci. Wal'anu, dan melaknat. Wal istihza'u, dan menertawakan. Bil muslimi, kepada orang muslim yang lain. Nah, cuma menertawakan aja udah berdosa. Wa kullu kalamin, dan setiap perkataan, mu'dzin, yang melukai, lahu, kepada orang muslim. Menertawakan nggak boleh, atau setiap kalam yang dimana itu melukai seorang muslim itu nggak boleh. Wal kizbu, dan berdusta, ala Allahi, atas Allah, wa ala rasulihi, dan atas utusan Allah. Nah, intinya dalam bahwasanya nggak boleh berdusta atas nama Allah. Wa da'wal batilatu, wa da'wa, dan pengakuan al-batilatu, yang batil. Wa tolaqul bid'i, dan wa tolaqu bil bid'i, dan tolak bid'i. Wa ziharu, dan zihar, menyerupakan istrinya seperti punggung ibunya. Wa fihi, dan di dalamnya kafaratun, ada kafarat, illam yutlik, jika suami tidak mentalak, ba'dahu, sesudah zihar, fauron, langsung. Jadi ketika dia tidak ketika sudah zihar, sudah menyerupakan istrinya dengan punggung ibunya, itu ada kafarat jika dia memang belum mentalaknya. Wahia, yaitu apa kafaratnya? Wahia, yaitu ngitku raqabatin mukminatin salimatin, memerdekakan satu orang budak yang mukmin, yang tidak cacat. Memerdekakan satu budak mukminah, mukmin berarti perempuan, budak perempuan yang mukmin, salimatin, yang tidak cacat. Fa'in ajaza, jika ia tidak mampu, soma, maka ia puasa syahroini, 2 bulan.
mutatabi'aini terus menerus. Fa'in ajaza jika ia tidak mampu, at'ama ia memberi makan sittina 60 miskinan 60 fakir miskin. Berapa 60-nya itu? Sittina muddan 60 mud. Wa minha dan termasuk maksiat mulut al-lahnu kesalahan baca fil Qur'ani dalam Al-Qur'an. Wa illam yukhilla walaupun tidak mengurangi bil makna atas maknanya. Wasu'alu dan meminta-minta lil ghani kepada orang kaya bimalin dengan harta au khirfatin atau pekerjaan. Wan nadhru dan nazar biqasdi ihramin ihramil warithi di sini ya. Biqasdi ihramil warithin. Biqasdi ihramil warithi, jadi nazar dengan niat mencegah ahli waris. Wan nadhru dan nazar biqasdi ihramil warithi, dengan niat mencegah ahli waris dia dapat harta. Wa tarkul wasiyati dan meninggalkan wasiat bidainin dengan hutang au ainin atau sesuatu la ya'lamuhuma yang tidak mengetahui keduanya ghairuhu selain ahli waris atau selain yang mati. Walintima'u dan bersandar ila ghairi abihi kepada selain ayahnya, au ila ghairi mawalihi atau selain tuannya. Wal khidbatu dan melamar ala khidbati akhihi atas lamaran saudaranya. Wal fatwa dan fatwa bi ghairi ilmin tanpa ilmu. Wa ta'limin dan pengajaran dari orang lain. Wa ta'allumi ilmin dan tanpa belajar ilmu. Mudirrin yang ini wa ta'allumu ilmin dan belajar ilmu mudirrin yang berbahaya. Belajar merakit bom misalnya, ya itu bahaya itu. Wal hukmu dan menghukumi bi ghairi hukmillahi tanpa hukuman Allah, tanpa hukum-hukum Allah. Wan nadabu dan mengundat-undat, menyebutkan kebaikan si mayit. Wan niyahatu dan menangisi berlebihan atas mayit. Wa kullu qaulin dan setiap perkataan yahutsu yang mendorong ala muharramin atas segala yang diharamkan. Au yafturu atau melemahkan an wajibin dari suatu yang wajib. Wa kullu kalamin dan setiap perkataan yakdahu yang menciderai fiddini dalam agama. Ya intinya mencela agama. Au fi ahadin atau pada satu orang minal anbiya'i dari para nabi. Au fil ulama'i atau pada ulama. Awil ilmi, ini salah nih. Awil ilmi atau ilmu, awil syar'i atau syariat, awil qur'ani atau Al-Qur'an, au fi syai'in atau pada sesuatu min sya'airillahi daripada syiar-syiar Allah,
meremehkan masjid, meremehkan Arafah dan lain-lain. Wa minha, dan termasuk maksiat mulut, at-tazmiru. At-tazmiru ya, menyanyi-nyanyi. Nyanyi-nyanyi. Wasukutu, dan diam, anil amri, dari perintah, bil ma'rufi, dengan kebaikan, wan nahyi, dan cegah, anil mungkari, dari kemungkaran. Bi ghairi udhrin, tanpa uzur. Apalagi wakatmul ilmi, dan menyembunyikan ilmu, al wajibi, yang wajib, ma'a wujudi tolibi, beserta adanya yang nuntut ilmu, adanya santri. Wadhahku, dan tertawa, li khurujir rihi, karena kentut misalnya. Au ala muslimin, atau atas seorang muslim, istihqaron, dengan meremehkan, lahu, atasnya. Ya, tertawa, meremehkan, ada yang bully terus mati ketawain, itu nggak boleh. Wakat musyahadati, dan menyembunyikan persaksian, wanisya au nisyanul qur'ani, atau melupakan Al-Qur'an, ini yang dalam murojaah. Wa tarku raddis salami, dan tidak menjawab salam, al wajibi, yang wajib, alaika, atasmu. Wal qublatu, dan mencium, al muharrikatu, yang menggerakkan syahwat, lil muhrimi, bagi orang sedang ihram, binusukin, dengan ibadah, walisaimin, dan bagi yang berpuasa, fardhon, puasa fardu, auman, atau bagi orang, la tahillu, yang tidak boleh, lahu, baginya, kublatuhu, menciumnya. Ya, intinya ciuman ketika haji, ketika sedang haji malah ciuman, kan menggerakkan syahwat. Atau ketika sedang puasa Ramadan malah suami istri ciuman, lah itu malah menggerakkan syahwatnya. Nah, itu aja yang dapat saya sampaikan. Silakan bagi yang tidak ada punya kitabnya, ini ditulis. Termasuk daripada maksiat mulut ialah sebagai berikut, tuh banyak banget. Tuh. Silahkan ditulis. Di pause aja videonya ini. Tulis semuanya, karena kitabnya sudah siap, tapi kalian malah kenapa nggak diambil kitabnya. Ini ditulis semuanya. Tuh. Nah, sampai dahalah dikecup. Makasih. Mari kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.